Jumpa kembali di sharing firman. Tema sharing firman hari ini adalah jiwa yang bersedih. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca di Matius 26 ayat 38 sampai 46. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setibanya di sana, Yesus mulai merasakan takut dan gentar karena ia menyadari bahwa tiba saatnya ia akan menerima siksaan dan penderitaan yang amat berat. Dalam kesedihannya, ia menyebutkan seperti mau mati rasanya. Kemudian Yesus sujud dan berdoa, ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, kamu harus tahu bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Namun dalam kehidupannya sebagai manusia, ia juga dapat merasakan sakit dan penderitaan yang akan dilaluinya. Walaupun demikian, Yesus tetap berserah agar kehendak Bapa saja yang terjadi. Amin. Nah, dalam kehidupan kita juga tentu pernah merasakan kesedihan. Itulah jiwa yang bersedih. Apakah itu karena penderitaan hidup, sakit penyakit, atau ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi? Sebagai orang Kristen, kita juga dapat merasakan kesedihan dan penderitaan di dalam menjalani iman kita. Rasa sedih itu sangat menyesakkan hati dan kadang membuat kita ingin menangis, bahkan sampai tidak bisa menangis lagi. Ada seseorang yang kehilangan anak kesayangannya dan ia pergi mencarinya sampai takut dan khawatir. Ketika menjelang malam, anaknya ditemukan mati di dalam parit. Coba bisa bayangkan. Sungguh, orang ini merasakan kesedihan yang amat sangat dalam. Sampai ia tidak bisa lagi menghindari penguburan anaknya sendiri. Duka yang sangat mendalam juga dirasakan oleh semua yang hadir, handai taulan keluarga besar dan semua kenalannya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghibur hatinya. Nah saudara, dalam penderitaan dan kesedihan yang amat sangat, pertanyaannya, apa sih yang dapat kita lakukan? Nah, dalam kesedihan, gentar, dan ketakutan, Yesus pun berdoa dengan penuh kesungguhan hati. Injil Lukas melukiskan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus berdoa sampai 3 kali dengan doa yang sama. Dengan kesungguhan hati, ia memohon kekuatan Allah dan bersandar kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita juga mau berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati ketika jiwa kita bersedih? Jiwa kita menghadapi penderitaan dan merasakan kesedihan. Seperti Yesus mendapatkan kekuatan dan siap menghadapi penderitaan setelah berdoa, maka demikian juga kita bila kita mau berdoa kepadanya. Nah selain itu, dalam kesedihannya di Taman Getsemani, Yesus membawa 3 orang muridnya dan berkata kepada mereka, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus memerlukan mereka sebagai teman dalam kesedihan dan penderitaannya. Demikian juga kehadiran saudara-saudari kita seiman yang sangat diperlukan untuk menolong dan membantu agar kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Tuhan akan memakai orang-orang tertentu yang ada di sekeliling kita untuk menemani kita. Firman Tuhan di Galatia 6 ayat kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, biarlah kita boleh meneladani Tuhan Yesus untuk bisa berdoa dengan penuh kesungguhan hati dan juga memiliki teman-teman rohani ketika kita mengalami penderitaan karena iman kita ataupun merasakan kesedihan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Memang setiap orang menghadapi masalah dan memiliki situasi yang berbeda-beda dan detail setiap kehidupan adalah memang unik. Walaupun demikian,
Saya pribadi telah belajar bahwa ada sesuatu yang akan membebaskan kita dari kesedihan. Ada satu hal yang dapat kita lakukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, bahkan mulia, yaitu kita bersyukur. Saudara, mungkin terdengar bertentangan dengan kebijaksanaan dunia untuk menyarankan bahwa orang yang dibebani dengan kesedihan hendaknya mengucap syukur kepada Allah. Tetapi mereka yang mengesampingkan perasaan getir mereka dan alih-alih memilih untuk merasa bersyukur dapat mengalami penyembuhan, kedamaian, dan pemahaman. Sebagai murid Kristus, kita diperintahkan untuk berterima kasih kepada Tuhan Allah kita dalam segala sesuatu. Untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan pujian, doa, dan ucapan syukur. Dan mari kita membiarkan hati kita penuh dengan ungkapan terima kasih kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa Allah memerintahkan kita untuk bersyukur? Nah, ini penting. Nah, semua perintah Tuhan diberikan untuk menjadikan berkat-berkat tersedia bagi setiap kita. Perintah-perintah adalah kesempatan untuk menjalankan hak pilihan kita dan untuk menerima berkat Tuhan. Bapa surgawi kita yang penuh kasih mengetahui bahwa memilih dan untuk mengembangkan sikap bersyukur ini akan membawa kita pada sukacita sejati dan kebahagiaan besar. Tetapi ada mungkin mengatakan, saya harus bersyukur untuk apa ketika jiwa saya sedang bersedih dan kehidupan saya sedang berantakan. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Sulit untuk kita mengembangkan sikap bersyukur jika kita berterima kasih hanya berdasarkan jumlah berkat yang kita miliki. Memang betul, penting untuk sering menghitung berkat-berkat Tuhan kepada kita. Dan siapapun yang telah melakukan ini tahu bahwa ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saya tidak yakin Tuhan mengharapkan kita untuk kurang bersyukur pada saat pencobaan daripada saat berkelimpahan dan hidup nyaman. Adalah mudah untuk bersyukur untuk segala sesuatu ketika kehidupan tampak sesuai keinginan kita. Tetapi bagaimana dengan masa-masa ketika apa yang kita harapkan tampaknya jauh dari harapan, jauh dari jangkauan hidup kita? Bolehkah saya menyarankan Bapak Ibu semua yang mengikuti sharing firman hari ini untuk mempertimbangkan, untuk mengambil satu sikap hati untuk mau bersyukur? Firman Allah mengajarkan kita untuk bersyukurlah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya, bagi kita semua. Mari kita kembangkan rasa syukur sebagai sebuah watak gaya hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi saat-saat ini. Dengan perkataan lain, saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua, alih-alih bersyukur untuk segala sesuatu, mari kita berfokus untuk bersyukur dalam segala keadaan kita. Apapun keadaan kita, sekalipun jiwa kita sedang bersedih, bersyukurlah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.